Rabbil Alamin. Malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian kita ini, Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan malam ini bertepatan dengan malam Ahad tanggal 28 Jumadil Awal tahun 1435 Hijriah, atau bersamaan dengan tanggal 29 Maret 2014. Dan alhamdulillah malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-207 kalinya. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustaz Alam Basri Siregar. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih diucapkan kepada guru kita tadi yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya adalah pembacaan selawat yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Iqbal Habibie. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم واشف به مرض قلبي وما بي اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين اللهم
rahmah. اللهم بعثه المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Al-Ustaz Al-Habibi yang telah membacakan pembacaan sholawat, dan semoga nanti di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullahi yang berbahagia, malam ini kita menampilkan dua narasumber. Yang pertama Tuan Guru kita Dr. Haji Ardiansah MA, kemudian yang kedua Tuan Guru kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Dan untuk yang pertama adalah Tuan Guru kita Dr. Haji Ardiansah MA, yang malam ini kajiannya, materinya mengenal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Sekali lagi, mengenal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati, serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengurus Badan Kenadiran Masjid Nur Khadijah, dan khususnya para pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihad,
yang saya muliakan, yang saya hormati orang-orang tua saya yang hadir pada malam yang berbahagia ini, para asatiz dan asatidah, hadirin wal hadirat rahimakumullah ajma'in, dan terkhusus kepada Al-Ustadz kita, Ustadz Dahran Hasibuan, selaku pemandu acara kita, moderator kita yang senantiasa bersama kita di dalam pengajian ini, serta Mukarram Tuan Guru kita yang akan menyampaikan materinya pada malam hari ini, yang akan bersama-sama dengan kita pada pembahasan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengulang-ulang kaji seputar kitab Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah. Di antara kitab hadis yang dapat dijadikan standar, artinya yang dapat dijadikan rujukan dalam mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kitab Al-Muwatta Imam Malik. Bisa dikatakan bahwa kitab Al-Muwatta Imam Malik ini adalah kitab yang paling tua yang dimiliki umat Islam saat sekarang ini, yang mana di dalamnya termaktub hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitab hadis yang disebut dengan kitab hadis standar adalah kitab hadis yang mencakup atau yang memuat di dalamnya sanad. Kita melihat misalnya seperti ini. Ini adalah kitab yang saya ambil dari kitab Muwatta Imam Malik. Nah, urutan urutan nama-nama ini, qala haddatsani Laits an Malik bin Anas an Ibn Shihab anna Umar bin Abdul Aziz akhara salata yawman fadakhala, sampai kepada Umar bin Abdul Aziz ini disebut dengan sanad, artinya jalur periwayatan. Nah, kitab hadis yang dapat dijadikan rujukan utama dalam mengutip hadis Rasulullah SAW mestilah kitab hadis yang mencakup sanad dan matan, yang termaktub di dalamnya sanad dan matan. Kalau kitab hadis itu tidak mencakup atau tidak menyebutkan sanadnya, maka dalam kajian hadis disebut dia bukan kitab rujukan standar. Kita misalkan kitab Bulughul Maram. Walaupun kitab Bulughul Maram itu ditulis atau dikarang oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, ulama yang sangat terkemuka dalam kajian hadis dan ilmu hadis. Tapi karena di dalam kitab itu hadis-hadisnya mu'allaq istilahnya, tidak menyebutkan sanad secara utuh, maka dia tidak disebut sebagai rujukan standar dalam kajian hadis. Mohon maaf kalau harus berdiri sedikit. Karena sanad ini, Bapak dan Ibu sekalian, sanad hadis ini itu menentukan kualitas daripada hadis itu. Bagaimana kita ingin menilai suatu hadis itu sahih atau tidak sahih? Bagaimana kita ingin mengujinya? Satu-satunya cara adalah dengan melihat kepada sanadnya terlebih dahulu. Nah, Muwatta Imam Malik dapat dikatakan adalah kitab hadis yang pertama dan tertua yang dimiliki umat Islam saat sekarang ini, ya, karena dia lahir
sebelum lahirnya kitab Al-Jami' As-Sahih karangan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita melihat misalnya di dalam ini adalah kitab Al-Muwatta Imam Malik, kalau kita lihat di dalam Maktabah Syamilah, maka dia mencakup banyak sekali abwab fiqhiyah. Nanti kita lihat bagaimana urutan-urutan daripada kitab Muwatta Imam Malik tersebut. Baik. Imam Malik adalah orang Arab asli. Kalau dilihat dari sanadnya atau dari nasabnya, maka Imam Malik adalah penduduk Badui dari kota Madinah. Orang tuanya tinggal di pedalaman daripada Madinah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn Al-Harith ibn Ghaiman ibn Al-Harith Al-Asbuhi Al-Madani. Sebahagian besar daripada usia Imam Malik itu dihabiskan di kota Rasul, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah, sedangkan laqabnya adalah Al-Asbuhi Al-Madani Al-Faqih Al-Imam Darul Hijrah. Beliau juga dikenal dengan panggilan Al-Imam atau Imam Darul Hijrah. Selama beliau masih mengajar di kota Nabi, di Masjid Nabawi, dan memberikan fatwa, maka tidak ada ulama yang lain yang berani mengajar atau memberikan fatwa di kota Nabi tersebut. Imam Malik lahir di kota Madinah dari ayahnya yang bernama Anas bin Malik. Tapi Anas bin Malik di sini bukanlah Anas bin Malik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal itu radhiyallahu anhu. Bukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi ayahnya atau onyangnya yaitu Abi Amir Ibn Al-Amr Ibn Al-Harith, inilah yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi informasi tentang keturunannya itu sangat minim dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi Abi Amir atau Abu Amir ini mengikuti beberapa perang bersama dengan Rasulullah SAW. Imam Malik tinggal di suatu tempat yang bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir sebelah utara daripada kota Madinah, bekerja sebagai pembuat panah. Jadi ayahnya memiliki hirfah, memiliki keahlian, profesi sebagai pembuat panah. Sedangkan kakeknya atau kunyahnya Abu Anas adalah tabi'in besar yang banyak meriwayatkan hadis dari Umar, Talha, Aisyah, Abu Hurairah, dan Hasan bin Abi Thabit, termasuk penulis daripada Mushaf Utsmani, serta termasuk orang yang mengikuti penaklukan Afrika pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Artinya secara nasab Imam Malik rahimahullah terkenal dan merupakan keturunan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayahnya juga adalah seorang yang memiliki kecenderungan dalam ilmu hadis. Imam Malik masyhurnya lahir tahun 93 Hijriah. Jadi kurang lebih 80 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, ya, atau 82 tahun tepatnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Beliau lahir di Madinah dan juga wafat di kota Madinah tahun 179 Hijriah dan dimakamkan di Baqi'. Konon dahulu dikenal makam Baqi' daripada makam Imam Malik tersebut, walaupun terjadi khilaf di kalangan ulama apakah makam yang diklaim itu adalah kuburan daripada Imam Malik, apakah betul itu dianya atau tidak, ada khilaf di kalangan ulama sendiri. Imam Malik menikah dengan seorang hamba, artinya bukan orang merdeka. Kemudian beliau memiliki anak 3 orang bernama Muhammad, Hamad, dan Yahya. Namun yang paling menonjol adalah anaknya yang perempuan, Fatimah.
Fatimah inilah yang banyak meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Bahkan Fatimah inilah yang menghafal kitab ayahnya Al-Muwatta Imam Malik. Karena Muwatta Imam Malik ini banyak riwayatnya. Riwayat-riwayat daripada Muwatta Imam Malik itu banyak. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Muwatta Imam Malik ini adalah kitab yang sangat bersejarah yang kita miliki sekarang. Ya. Kalau dilihat dari tebalnya kurang lebih 2 jilid, kalau dikumpulkan setebal ini, 1 jilid tebal seperti ini. Kalau dikumpulkan dari kitab Al-Muwatta Imam Malik tersebut. Nah, kitab Muwatta Imam Malik ini pada masanya bisa dikatakan adalah kitab yang paling standar, paling sahih, menjadi rujukan utama dalam melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memuji kitab gurunya yaitu kitab Al-Muwatta Imam Malik dengan mengatakan di dunia ini tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih dari kitab Muwatta Imam Malik. As-sahhul kitab ba'dal Quran Muwatta Imam Malik. Itu pernyataan daripada Imam Asy-Syafi'i. Tentu sama dengan kita sekarang. Ketika kita membeli buku karangan orang sekarang inilah, yang pertama sekali kita lihat kalau buku itu kita akan beli adalah siapa pengarangnya, siapa penulisnya. Artinya pujian daripada Imam Syafi'i ini tidak berlebihan, karena yang menulisnya adalah guru daripada Imam Asy-Syafi'i, guru beliau sendiri. Makanya beliau mengatakan as-sahhul kitab ba'dal Quran Muwatta Imam Malik, karena beliau sangat mengenal kedudukan, kemudian kewaraan dan serta ilmu yang luas daripada gurunya yaitu Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi rahimahullah. Kemudian Al-Hafiz Al-Mughta'i dari madhab Hanafi. Kalau tadi dari madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri, dari madhab Hanafi dikatakan buah karya Imam Malik adalah kitab sahih yang pertama kali ada. Karena kita ketahui bahwa tadwinul hadis, dikumpulkannya hadis di dalam satu buku, dalam satu jilid buku. Tapi jangan dibayangkan buku itu seperti buku kita sekarang, kertasnya cantik, ya, tidak seperti, tapi dikumpulkan dalam sahifah-sahifah, lembaran-lembaran, yang lembaran itu terbuat terkadang dari kulit, terbuat dari daun dan yang lain-lainnya. Itu baru dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Tahun beliau menjadi khalifah ke-9 daripada dinasti Bani Umayyah, tahun 99 Hijriah sampai 101. Kurang lebih Umar bin Abdul Aziz memimpin kekhalifahan selama 30 bulan, 2 tahun lebih sedikit. Selama 30 bulan itulah Umar bin Abdul Aziz dengan sangat intens mengeluarkan surat perintah secara resmi ke berbagai penjuru pelosok daripada wilayah yang sudah dikuasai oleh umat Islam, agar umat Islam mengumpulkan hadis. Walaupun sebelum itu umat Islam secara pribadi-pribadi sudah memiliki catatan-catatan kecil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi hadis Rasul itu tidak sama dengan Al-Qur'an dalam pembukuannya, dalam proses menjadikannya sebagai sebuah buku yang kita lihat saat sekarang ini. Jauh setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah ada ulama-ulama yang atau bahkan khalifah yang mengambil inisiatif secara intens. Kalau pribadi-pribadi ada, makanya ada sahifah Wahab bin Munabbih, sahifah daripada Abu Hurairah, dan sahifah-sahifah. Sahifah itu artinya lembaran, bukan lembaran kertas juga, tapi gulungan daripada
kulit unta atau kulit kambing yang terdapat di situ catatan-catatan hadis Rasulullah SAW. Artinya pada masa itu alat tulis masih sangat sederhana, sangat terbatas. Dengan adanya gerakan kodifikasi atau tadwinul hadis yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang selalu juga dikatakan khamisu khulafa'ir rasyidin, khulafa' rasyidin yang kelima, ya, beliaulah yang memiliki jasa untuk dikumpulkannya hadis Rasulullah. Semenjak itu jugalah mulai bermunculan ulama-ulama yang intens untuk mengumpulkan hadis. Ya, di antaranya yang paling populer adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, guru daripada Al-Imam Malik rahimahullah. Dan Ibnu Syihab Az-Zuhri selalu berpesan kepada murid-muridnya untuk ya dengan sungguh-sungguh mengumpulkan hadis Rasulullah SAW dan membukukannya. Nah, pada era Imam Malik, pada era tabi'in, itu sudah mulai gencar penulisan dan pembukuan hadis. Nah, Imam Malik adalah orang yang paling terdepan dalam penulisan tersebut, yang kemudian beliau berikan nama kitabnya itu dengan Al-Muwatta. Kenapa Al-Muwatta? Nanti kita lihat kenapa dia menyebutnya dengan Al-Muwatta. Nah, kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Imam Malik sahih menurut Imam Malik dan pengikutnya. Walaupun menurut yang lain di dalam kitab Muwatta Imam Malik itu terdapat hadis-hadis yang munqati', hadis-hadis yang mauquf. Kalau mauquf itu pada sahabat hanya sampai kepada sahabat, kalau munqati itu hanya sampai kepada tabi'in. Seperti hadis yang dicontohkan tadi hanya sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Artinya riwayatnya hanya sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, atau itu adalah perbuatan daripada Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian Waliullah Ad-Dahlawi mengatakan Al-Muwatta adalah kitab yang paling sahih, masyhur dan paling pertama pengumpulannya. Jadi kalau dikatakan kitab sahih yang paling pertama yang ada di muka bumi Allah ini, dari sahih hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih yang dikumpulkan adalah Muwatta Imam Malik. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi penulisan daripada Muwatta Imam Malik. Adanya permintaan dari Khalifah Ja'far Al-Mansur, ada usulan juga dari Muhammad bin Muqaffa dengan Baitul Hikmahnya ketika itu, ya, agar Khalifah membuat undang-undang, dan undang-undang itu adalah pegangan bagi seluruh ya qadhi, hakim yang ada di dalam wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, kemudian Khalifah Ja'far meminta kepada Imam Malik untuk menyusun kitab hukum. Makanya kitab Muwatta Imam Malik itu ya, disusun berdasarkan abwab fiqhiyah, dari waktu salat, kemudian taharah, dan masuk begitu terus seperti yang kita lihat tadi, bahwa Muwatta Imam Malik ini ya terdiri daripada kitab waktu salat, kemudian taharah, ya, kemudian ada an-nida' lis-shalah, ada al-janaiz, ada zakat, dan kemudian begitu selanjutnya terus. Jadi terdiri dari susunan kitab abwab fiqhiyah. Namun Imam Malik rahimahullah sendiri ya merasa keberatan kalau kitab beliau itu dijadikan sebagai satu-satunya kitab standar rujukan oleh khalifah. Karena apa? Karena pada masa itu paling tidak ya ada kurang lebih yang terkenal itu ada kurang lebih 5 atau 6 kitab Muwatta. Namanya Al-Muwatta. Di antara yang paling terkenal itu adalah Muwatta Ibnu Abi Dhu'aib atau Ibnu Abi Dhi'b. Ya. Muwatta Ibnu Abi Dhi'b itu juga terkenal karena Ibnu Abi Dhi'b itu adalah teman daripada Imam Malik. Bahkan Muwatta'nya lebih besar. Nah, Imam Malik dengan ketawaduannya merasa bahwa kitab beliau tidaklah sepantasnya dijadikan sebagai
ya, rujukan utama. Artinya Imam Malik mengatakan, aku akan susun buku hadis yang sahih menurutku, ya, yang dapat dijadikan rujukan, tapi itu bukan satu-satunya rujukan. Imam Malik tidak menginginkan kitab Muwatta'nya itu dijadikan kitab, kalau sekarang istilahnya seperti KUHP-nya, apakah KUH pidana atau perdatanya, untuk seluruh wilayah umat Islam pada masa. Imam Malik menolak. Oleh karena itu mulai terjadi perselisihan antara khalifah dengan Imam Malik, ya, dan Imam Malik juga pernah menghadapi masa-masa sulit, di mana beliau pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Permasalahan itu adalah merupakan sebuah ujian sebenarnya, ditanyakan kepada Imam Malik, bukan ingin sebuah jawaban. Ya, Imam Malik menjawab dengan jawaban yang berbeda dari apa yang diinginkan khalifah, sehingga beliau pernah ditangkap, dipenjara, dan kemudian dicambuk sebanyak 70 kali. Sampai Imam Malik dalam beberapa hari tidak merasakan ujung-ujung jarinya. Artinya semua terasa di tubuhnya itu menjadi kebas. Dan Imam Malik juga menghadapi banyak sekali tantangan dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya, yang dimana kita ketahui Imam Malik adalah orang yang memang betul-betul memiliki prinsip dan istiqamah dalam menyampaikan apa yang menurut beliau ketahui. Dan kita mengetahui, saya yakin, tentang manaqib, ya, keutamaan dan kelebihan daripada Imam Malik sudah selalu disampaikan di dalam majelis kita ini, sehingga saya tidak ingin mengulangi itu. Tapi banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada Imam Malik itu yang membuat pada masa itu sendiri ulama-ulama tidak dapat atau tidak sanggup mengikutinya. Di antaranya adalah kecintaan Imam Malik dengan kota Rasul, dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah keluar dari Al-Madinah Al-Munawwarah, dari kota Rasul, kecuali untuk haji dan umrah. Itulah Imam Malik. Dan di dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya, setiap kali beliau berjalan di kota Madinah atau di sekitar Masjid Nabawi, beliau tidak berani atau tidak mau menggunakan sandal atau alas kaki. Ketika ditanya oleh muridnya pada hari panas, Imam Malik mengatakan, tidaklah sandalku pantas untuk menginjak bumi yang di dalamnya dimakamkan atau dikuburkan makhluk Allah yang paling mulia itu Rasulullah. Imam Malik juga pernah ditanya tentang perbedaan khilafiyah di kalangan ulama. Imam Malik mengatakan setiap pendapat itu bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali sahibu hadzal maqam. Kemudian beliau menunjuk ke makam Rasulullah SAW. Setiap orang bisa berpendapat, pendapatnya bisa diterima dan bisa juga ditolak, kata Imam Malik. Biasa saja. Yang wajib untuk diterima adalah perkataan daripada pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Karena Imam Malik mengajar selama bertahun-tahun di samping kuburan Rasulullah SAW. Nah, kitab Al-Muwatta, mengapa dia disebut dengan Al-Muwatta? Disebut dengan Al-Muwatta ada beberapa alasan atau ada beberapa istilah. Pada masa itu ulama cukup banyak, kibarul ulama banyak, dan wilayah umat Islam juga belum begitu luas, sehingga Imam Malik membawa catatan kitabnya Al-Muwatta itu ke berbagai fuqaha Madinah. Dia sodorkan kepada ulama, tolonglah baca, bagaimana pendapatmu tentang kitabku ini, dibaca. Lebih daripada 70 fuqaha Madinah yang dimintai pendapat oleh Imam Malik rahimahullah, dan mereka sependapat dengan Imam Malik seluruh, baik itu hadis, qaulus sahabi, ara ahlul Madinah yang terdapat di dalam kitab Muwatta itu, semuanya mereka setuju dengan itu. Artinya tidak ada yang memberikan catatan penolakan terhadap
hadis-hadis baik yang marfu, yang maqtu, yang munqati ataupun yang mauquf. Hadis yang marfu, mauquf ataupun munqati semuanya diterima. Oleh karena itu disebut dengan al-muwatta. Istilahnya ada tauti'ah. Tauti'ah itu adalah kata pengantar. Jadi seakan-akan kitab Muwatta itu lebih daripada 70 ulama yang sudah memberikan rekomendasi. Nah, itulah kira-kira yang sekarang kalau contoh kecilnya, ya, kalau ada orang tua kita paparin juga di sini, selalu di belakang buku itu, ya, buku itu kan selalu di belakangnya ada apa istilahnya itu Pak? Statement kecil ya, istilahnya itu. Saya lupa apa istilahnya itu. Testimoni ya, testimoni. Pernyataan kecil bahwa buku ini bagus, buku ini. Kadang-kadang dipilihlah orang-orang yang tertentu, walaupun kadang-kadang belum tentu juga orang yang bersangkutan mengatakan begitu, cuma dicomot-comot aja di sini juga. Ala kulli hal, bahwa itu menunjukkan bahwa kalau profesor doktor atau ulama terkemuka, Kiai Haji Fulan misalnya, disebutkanlah testimoninya di belakang buku atau di dalam buku itu menunjukkan atau mengangkat kualitas daripada buku. Sebenarnya Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, gaya penulisan yang ada sekarang ya, itu tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan kopas daripada ulama-ulama dahulu, copy paste daripada ulama-ulama. Kalau sekarang ada catatan kaki, ada footnote, ada inside note atau ada end note. Kalau inside note itu di tengah tulisan, kalau footnote itu yang berada di bawah tulisan utamanya, kalau end note itu yang berada di akhir, itu adalah gaya tulisan para ulama terdahulu. Ada hasyiah, ada ta'liq, ada istilahnya taghliq lagi. Kalau di dalam ada hawamish dan sebagainya, ada syarah, ada matan, ada syarah, kemudian ada hasyiah, ada tatbit, dhabt. Kalau di dalam ilmu hadis ada dhabt untuk syakal, untuk menentukan baris dan sebagainya. Itu semuanya adalah bagaimana para ulama dahulu memastikan agar ilmu itu benar-benar original. Kalaupun dia diwariskan, originalitas dan validitasnya tidak hilang. Nah, kitab Al-Muwatta Imam Malik melalui itu semua. Ya. Artinya dengan demikian kualitas ya, daripada kitab Muwatta Imam Malik itu teruji. Karena walaupun banyak Al-Muwatta'at pada masa itu banyak, Muwatta pada masa itu banyak, tapi Muwatta Imam Malik lah yang berterima pada masa. Bahkan bisa dikatakan hanya Al-Muwatta Imam Malik saja yang sampai kepada kita saat sekarang ini, yang lain hilang di telan zaman. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut dengan Al-Muwatta karena Muwatta itu artinya musahhil, yang memudahkan. Daripada orang merujuk kepada pendapat-pendapat qila wa qala yang tersebar di tengah-tengah masyarakat ketika itu, yang tidak ada rujukannya, ini sudah dikumpulkan oleh ulama yang kredibel ya. Maka seakan-akan, dan sebenarnya lah, kitab Muwatta itu memberikan kemudahan kepada umat Islam pada masa itu sampai kita sekarang ini untuk merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Karena pada masa itu belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim, belum ada sunan-sunan yang Sunan Arba'ah dan yang lainnya belum ada. Yang baru ada adalah kitab Al-Muwatta'at, dan yang paling terkenal adalah Muwatta'. Nah, ada juga yang mengatakan disebutnya Al-Muwatta' Imam Malik ya, itu karena ada perbaikan koreksi-koreksi Imam Malik terhadap pendapat-pendapat fikih yang ada pada masa itu. Yang jelas bahwa kata Al-Muwatta' itu sendiri yang menyebutnya keluar daripada mulut Imam Malik itu sendiri. Karena beliaulah yang mengatakan bahwa kitabnya ini bernama Al-Muwatta'. Nah, Muwatta' Imam Malik ini terdiri dari hadis Nabi. Dia tidak semuanya terdiri dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di dalamnya juga terdapat aqwalus sahabah, ya. Terdapat aqwalut tabi'in. Itulah mengapa di dalam hadis Muwatta' Imam Malik itu
Ada nanti kita lihat pendapat ulama bahwa tidak semuanya sahih. Walaupun pendapat yang seperti itu dibantah. Ada di dalamnya ijma' ahlul Madinah. Karena Imam Malik salah satu katakanlah kaidah epistemologi yang dipergunakan oleh Imam Malik di dalam membangun mazhabnya adalah adanya ijma' ahlul Madinah. Logika yang dibangun oleh Imam Malik sederhana. Kalau sudah penduduk kota Rasul ini berbuat seperti itu adalah menunjukkan kemungkinan besar bahwa itu diwarisi dari generasi sebelumnya. Siapa generasi sebelumnya? Generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu pastilah mengambil dari generasi sahabat. Nah, sahabat pastilah mengambil dari Rasulullah. Jadi amal atau amal ahlul Madinah, apalagi sudah ijma' ahlul Madinah, kesepakatan penduduk kota Madinah, itu adalah hujjah. Dan itu memang menjadi landasan kuat Imam Malik dalam membangun mazhabnya. Dan di dalam kitab Muwatta Imam Malik itu sendiri terdapat pendapat Imam Malik. Ada kemudian disebutkan berapa sebenarnya jumlah. Kalau di dalam kitab Muwatta Imam Malik itu berapa jumlah hadisnya? Nah, ini tergantung bagaimana cara menghitungnya. Menurut Abu Bakar Al-Bahari berpendapat jumlahnya semuanya 1726 hadis dengan rincian 600 yang musnad. Artinya yang musnad itu yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. 222 mursal. Mursal itu sampai hanya kepada sahabat. Dan mauquf, begitu juga hanya sampai kepada sahabat. Mauquf, kalau mauquf itu adalah perkataan sahabat. Kemudian 285 itu qaulut tabi'in. Menurut Al-Harasi dalam kitab Ta'liq fil Usul dikatakan Imam Malik memuat 700 hadis dari 9.000 hadis yang telah beliau saring. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, ini yang paling masyhur. Muhammad Fuad Abdul Baqi, beliau menghitung kitab Al-Muwatta berisi 1824 hadis. Yang dimaksud dengan hadis di sini adalah hadis yang marfu, hadis yang mauquf, dan hadis yang munqati. Bahkan pendapat Imam Malik itu sendiri. Menurut Syuhudi Ismail, ini ulama di Indonesia dahulu, umurnya juga tidak panjang. Kitab Muwatta Imam Malik sebanyak 1804. Jadi tidak terlalu jauh dengan hitungan daripada Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, yang menariknya ada hitungan dari Arnold John Wensing atau A.J. Wensing. Ini adalah penyusun kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadith. Ini adalah kitab yang pertama sebenarnya yang membuat indeks atau kamus untuk cara mudah mencari hadis di dalam Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, kemudian Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, dan Musnad Imam Ahmad. A.J. Wensing ini keturunan daripada orang Belanda. Dialah yang membuat kamus Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadith. Ada sekitar 7 jilid. Barulah kemudian keluar Atraful Hadith yang ditulis oleh atau yang dibuat oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah yang berasal dari Ummul Qura. Ya, memang kadang-kadang malu juga kita kalau bicara tentang hal ini. Yang pertama sekali membuat itu memang adalah hal yang hadis. A.J. Wensing. Nah, menurut beliau, menurut A.J. Wensing, bahwa jumlah daripada hadis yang terdapat di dalam kitab Muwatta Imam Malik itu adalah 1612 hadis. Jadi kalau dilihat memang variasinya agak sedikit berbeda, tapi yang melatar belakangi perbedaan itu adalah karena sumber periwayatan di satu sisi adalah perhitungan bagaimana menghitungnya. Apakah yang bersanad saja yang dihitung, pendapat-pendapat Imam Malik tidak dihitung, atau bagaimana? Itu semuanya adalah sebab terjadinya perbedaannya. Nah, kitab
sistematika atau susunan agar kita mengetahui kitab Muwatta Imam Malik itu tersusunnya bagaimana, apa isi kandungannya. Maka Muwatta Imam Malik itu biasanya terdiri dari 2 jilid, walaupun ada juga yang 1 jilid tebal, ya, seperti kitab saya ini tebalnya seperti ini, kitab Muwatta. Tapi rata-rata terdiri dari 2 jilid, 2 juz, 61 kitab atau 61 bab, 1824 hadis. Itu dalam hitungan Syekh Muhammad Fuad Abdul Bar. Dan juz 1 itu terdiri dari waktu-waktu salat, ya, sebanyak kurang lebih ada 20 judul, 20 tema terdapat di dalamnya. Sedangkan jilid kedua adalah sisanya daripada pembahasan-pembahasannya. Nah, kitab ini, yang kitab Al-Muwatta Imam Malik ini memang disusun berdasarkan abwab fiqhiyah. Abwab fiqhiyah itu artinya susunannya berdasarkan kepada penyusunan kitab fikih. Dari kitab Thahara, kalau kitab fikih kan begitu. Kitab Bulughul Maram misalnya selalu kita pakai. Kan yang pertama itu adalah kitab Thahara babul miyah. Ya, bab tentang bersuci, pasal tentang air. Begitu disusun berdasarkan abwab fikih. Dijadikanlah hadis-hadisnya disusun berdasarkan hal yang dapat dijadikan dalil untuk itu. Sebut dengan abwab fikih. Hadisnya ada yang berasal dari Nabi marfu, dan ada yang mauquf dari aqwalus sahabah, dan ada yang maqtu dari pernyataan atau perkataan tabi'in. Ada fatwa sahabat, ada fatwa tabi'in, ada ijma' ahlul Madinah, dan ada pendapat Imam Malik itu sendiri. Inilah spesialnya daripada kitab Al-Muwatta Imam Malik. Sehingga tidak hanya hadis Rasulullah SAW saja yang terbukukan di dalam kitab Muwatta Imam Malik, tapi pendapat sahabat, bagaimana ijtihad mereka, bagaimana kebiasaan Ahlul Madinah pada masa itu, juga terekam sebahagian di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Oleh karena itulah, karena bervariasinya kitab Muwatta Imam Malik itu dalam merangkum hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah seluruh yang termaktub di dalam kitab Muwatta Imam Malik itu sahih? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah yang dekat hidupnya dengan Imam Malik, dan begitu juga Imam As-Suyuti yang agak jauh 911 Hijriyah. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa seluruh hadis yang diriwayatkan Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta itu adalah sahih, ya, karena diriwayatkan dari orang yang terpercaya. Langsung digaransi, langsung dikunci bahwa orang yang meriwayatkannya terpercaya, yaitu Imam Malik. Dan di dalam ilmu hadis terkenal ashahul asanid, atau sanad yang paling sahih itu adalah Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Itu adalah sanad yang paling sahih, yaitu dari Imam Malik kepada Nafi' maula Ibnu Umar kepada maulanya yaitu Abdullah bin Umar. Nah, kalau sudah sanadnya seperti itu sanad yang paling sahih lah, itu tidak perlu lagi dipertanyakan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Muwatta sahih menurut Imam Malik dan pengikutnya. Jadi kalau menurut Imam Malik saja sudah sahih, begitulah. Nah, maka dapatlah itu dijadikan sebuah garansi tentang kesahihannya itu. Tapi ada juga yang mengkritik atau mengkritisi hadis-hadis tersebut, yang mengatakan bahwa seperti Syekh Abu Bakar Al-Abhari mengatakan 222 hadisnya mursal. Nah, kita ketahui bahwa mursal, mauquf dan maqtu' itu masuk dalam kategori dhaif. Hadis-hadis yang memiliki cacat pada sanadnya. Karena syarat sahihnya sebuah hadis itu 5. Ada definisi dari hadis sahih itu mattasala sanaduhu binaqlil 'adl dhabiti amin mithlihi la muntahahu min ghairi syudzudin wala illah.
hadis yang diriwayatkan secara sanad dengan jalur sanad oleh orang-orang yang adil, oleh orang-orang yang kuat hafalannya, tanpa adanya syudzuz, kerancuan, wala illah, dan tidak ada pula cacat di dalam. Nah, di sini ada cacat kalau mursal, mauquf dan maqtu' itu ada cacat. Di mana cacatnya? Cacatnya pada sanadnya itu. Sanadnya itu terpotong. Hilang orang yang meriwayatkannya. Nah, hilangnya orang dalam periwayatan suatu hadis, dalam sanad suatu hadis, itu memunculkan adanya celah ya, bahwa hadis itu diragukan otentisitasnya, diragukan kebenarannya dari Rasulullah SAW, sehingga turun derajatnya dari sahih menjadi dhaif. Karena pada mulanya hadis itu hanya terbagi dua, sahih dan dhaif. Adapun hasan, istilah hasan itu banyak digunakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sekitar tahun 300-an Hijriah. Nah, Ibnu Hazm menilai bahwa 500 hadis musnad, 300 hadis mursal, dan 70 hadis dhaif. Ibnu Hazm langsung mengklaim bahwa di dalam Muwatta Imam Malik itu ada yang dhaif. Dan begitu juga dengan T.M. Hasbi As-Siddiqi yang mengatakan bahwa di dalam Muwatta Imam Malik itu sahih, hasan, dan dhaif. Tapi semuanya itu para ulama sudah menjelaskan di dalam berbagai kitab mustalahul hadis bahwa seluruh hadis yang disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta Imam Malik itu ditemukan di dalam kitab-kitab yang lain musnad. Kalaupun dia mauquf di dalam kitab Muwatta Imam Malik, tapi dijumpai jalur periwayatannya secara utuh dalam kitab sahih yang lain. Dengan demikian berarti hadis itu adalah hadis sahih. Di Muwatta Imam Malik itu ada yang satu jilid tebal, dan ada yang dia berjilid-jilid, dan ada juga yang dengan isinya dengan syarahan. Yang terakhir, bahwa kitab Muwatta Imam Malik ini memiliki banyak syarahan. Ini menunjukkan bahwa kitab ini ya, sangat penting untuk dipelajari dan menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki. Di antaranya yang paling intens mensyarahkan Muwatta Imam Malik ini adalah Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Dia memiliki dua kitab. Yang pertama Tamhid, lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid, dan yang kedua adalah kitab yang lebih luas lagi, yaitu yang bernama Al-Istizkar fi Syarhi Madhahibil Ulama Il-Amsar. Sehingga Al-Imam Ibnu Abdul Barr Al-Qurtubi tidak hanya merangkum pendapat Imam Malik saja di dalamnya, tapi merangkum berbagai pendapat ulama Amsar yang ada pada itu. Kemudian ada Imam Abdul Walid Sulaiman Al-Baji ya, dengan kitab yang bernama Al-Muntaqa. Kemudian ada dua kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, ada Kashful Muqti fi Syarhil Muwatta, dan ada Tanwirul Hawali. Yang kedua-keduanya itu adalah karya daripada Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ada Syarh Zarqani, ada yang paling belakangan muncul adalah Al-Musawwa karangan Syekh Waliullah Ad-Dihlawi Al-Hanafi. Kemudian ada Syarah Ta'liq Al-Muwajjad ala Muwatta Imam Muhammad. Artinya Imam Muhammad di sini adalah dari riwayat Imam Muhammad Asy-Syaibani karangan Imam Abul Hasanat Abul Hayy Al-Laqnawi Al-Hindi. Ini yang paling belakangan dan merupakan syarahan. Artinya Imam Muwatta, kitab Imam Malik Al-Muwatta ini terus dipelajari dan terus dikaji oleh umat Islam dan menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian hadis. Itulah mungkin penyampaian pada malam hari ini sekitar tentang pengenalan pengantar terhadap kitab Muwatta Imam Malik. InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan membahas kitab-kitab hadis yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya kembalikan kepada Ustaz. Terima kasih ucapan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materi tadi tentang masalah pengenalan kitab Al-Muwatta Imam Malik, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah narasumber yang kedua untuk menyampaikan materinya, kajian tentang tauhid. Dan untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan
kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, Tuan Guru kita narasumber pertama pada malam ini yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz yang juga saya muliakan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pada malam ini menyangkut masalah tauhid sebagai sambungan dari pengajian kita pada malam yang lalu, di mana kita akan membicarakan masalah basmalah, alhamdulillah, salat salam, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW, dan keterangan menyatakan pada masa itu agama sunyi dari tauhid. Kini kita lanjutkan. Farsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Maka dia menunjukkan makhluk atas agama yang hak, atas agama Allah, dengan pedangnya dan petunjuknya untuk kebenaran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wafat pada tahun 1041 Hijriah. Sekarang kita perhatikan penjelasan Syekh Abdul Salam Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu beliau menunjuki makhluk yang disebut di sini adalah jami'al thaqalain, semua manusia dan jin. Nabi menunjukinya dengan dirinya sendiri dan dengan perantaraan orang lain. Jadi Nabi sendiri menyampaikan petunjuk itu. Ada juga yang perantaraan orang lain, karena Nabi kita itu dikatakan memberi petunjuk. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh menunjuki ke jalan yang lurus. Sebab petunjuk itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang menunjukkan secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Asy-Syura ayat 52. Kemudian menunjukkan kepada agama yang benar, agama Allah maksudnya. Al-Haq yang pertama tujuannya Allah Ta'ala, yaitu Al-Mutahaqqik wa Thabit Wujud, yang mutahaqqik dan sabit adanya Allah Ta'ala itu. Dan Allah Ta'ala yaitu Allah Ta'ala, dan tidak berhak yang lain bersifat dengan sifat itu. Yang mutahaqqik dan yang sabit wujudnya hanya Allah. Wujud bagi zatnya, Allah itu adanya zatnya, bukan diadakan oleh yang lain. Kenapa Allah Ta'ala tidak diciptakan oleh yang lain? Karena Allah Ta'ala sudah ada. Yang sudah ada tidak bisa diciptakan oleh yang lain. Contoh, mimbar di dalam masjid.
Mimbar itu contohnya. Sekalipun kita datangkan tukang kayu dari para ahli ukir, tidak bisa buat mimbar itu, karena mimbar itu sudah ada. Yang bisa mereka buat adalah mimbar seperti itu. Kalau mimbar itu tak bisa lagi. Allah Ta'ala juga tidak bisa diciptakan oleh yang lain. Bagaimana Allah bisa diciptakan sedangkan dia sudah ada? Yaitu ada selama-lamanya, ada senantiasa pada masa yang lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Yang ada senantiasa tidak bisa diciptakan lagi. Nah, kemudian Allah Ta'ala itu la yasbiqu Adam wa la yahqu Adam, tidak didahului oleh tiada. Adanya itu tidak didahului oleh tiada, ada selamanya, dan tidak pernah didahului oleh tiada. Tak pernah Tuhan itu tak ada pada masa yang lalu dan pada masa yang akan datang. Berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim." Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang baru, dialah yang batin, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Jadi katanya Allah Ta'ala tidak berawal. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan dia yang awal? Katanya tidak berakhir. Al-Quran mengatakan dia yang akhir. Jadi tidak tepat pernyataan itu. Bukan tidak tepat. Maksudnya, huwal awwalu bila bidayah, wal akhiru bila nihayah, wal dhahiru bil adillati alaih, wal batinu an idrakil hawasi. Dia yang awal, tapi tak ada permulaannya. Dia yang akhir, tapi tak ada kesudahannya. Dia yang zahir, karena banyak bukti menunjukkan adanya. Dan dia yang batin, karena dia dapat dicapai dengan panca indera. Dia yang namanya Allah tidak berawal, tidak berakhir. Tidak berawal disebut qidam, tidak berakhir disebut baqa. Nah, ini masih muqaddimah. Kemudian bisaifihi, Nabi Muhammad itu menunjuki makhluk, ada juga bisaifihi dengan pedangnya. Jadi yang dimaksud dengan saif di sini adalah alat untuk berjihad. Itulah yang paling masyhur. Jadi alat untuk berjihad yang paling masyhur pada masa itu adalah pedang. Bukan rudal, belum ada itu. Bukan tank, belum ada itu. Jadi pedang. Itu maksud pernyataan Syekh Ibrahim Al-Laqani yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Ibrahim Syekh Abdul Salam bin Ibrahim Al-Maliki. Nah, kemudian yang menjadi masalah di sini, huruf fa itu litartib wa ta'qib. Kalau cuma litartib wa tarahi. Jadi kenapa pengarang kitab ini membuat fa dalam tulisan ini? Farsyadal khalqa lidinil haqqi. Maka dia menunjuki makhluk atas agama Allah. Nah, jadi padahal kenyataannya begini, jihad tidak disyariatkan segera setelah diangkat Nabi kita menjadi Rasul, bahkan baru disyariatkan setelah hijrah. Setelah hijrah baru adanya itu. Jadi kenapa dikatakannya mengiringi menjadi Rasul? Jadi dalam masalah ini dikatakan bahwasanya taktib itu menurut keadaannya. Jadi ada masanya lama,
ada masih segera. Kalau ini masih lama, lama masanya, yaitu diutus Nabi menjadi Rasul, Muhammad SAW menjadi Rasul. Setelah hijrah ke Madinah baru disyariatkan jihad atau berperang. Nah, kemudian wahadihi lil haqqi, membawa petunjuk yang benar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu membawa kebenaran, menunjuki yang benar. Apa yang dimaksud benar di sini? Mutabaqatul hukmi lil waqi. Benar itu adalah sesuai hukum dengan kejadiannya. Itu namanya benar. Nah, dengan ini yang dimaksud adalah segala perkataan, segala akidah, segala agama, dan segala amalan. Dan kemudian diakhiri dengan waqi, dua batil, lawannya itu batil, lawan hak itu batil. Nah, begitulah sekitar diutusnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Kita lanjutkan. Berikut adalah syarahan Syekh Al-Fadil Abdul Fadl As-Sanari At-Tubani yang wafat tanpa ada keterangan tahun kewafatan beliau di dalam kitabnya Ad-Durrul Farid, syarah dari Jawahirul Tauhid. Farsyada tadi dikatakan ar-rusdu lawannya al-ghayyu. Jadi petunjuk lawannya sesat, kesesatan. Kemudian ada kata al-khalqu, fa'arsyada al-khalqa. Al-khalqu di sana maksudnya adalah isim maf'ul, makhluk. Jadi fa'arsyada al-khalqa maksudnya fa'arsyada al-makhluqa, dia menunjuki makhluk. Nah, kemudian ada lagi hak yang kedua, maksudnya batil, lawan daripada batil. Jadi hak yang pertama Allah Ta'ala, hak yang kedua yaitu lawan daripada batil, kebenaran. Beliau menjelaskan maksud dari syair di atas. Maksudnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ja'a min 'indillahi ta'ala bil tauhid, bahwasanya Nabi SAW sebagaimana dia datang dari sisi Allah Ta'ala membawa tauhid. Di saat itu manusia bercerai-berai dalam agama. Kemudian tidak lama Nabi kita mengajak makhluk, mendakwah mereka kepada agama Allah di jalan Allah SWT. Kalau makhluk atau manusia itu membangkang, diancam dengan perang sabilillah, ada perangnya. Jadi bukan perang duluan, diajak dulu. Tidak mau ada perang. Terkenal pada masa itu dengan panglima perang yang sangat terkenal, yang paling terkenal Khalid bin Walid di masa sahabat, di masa Khalifah Umar bin Khattab, dan Rasulullah sendiri juga ikut berperang. Nah, berikut ini syarah berikutnya dari Asy-Syaikh As-Shalih Al-Maliki. Kita ambil sedikit saja. Farsyada al-khalqa wa yukhadu minhu annahu yabtakhir an sya'lahatin ma. Diambil dari perkataan itu bahwasanya Nabi SAW tidak pernah terlambat menunjuki manusia sekejap mata. Sering memberikan nasihat, memberikan irsyad, memberikan apa namanya tausiah. Nabi kita mengajarkan itu. Kemudian kepada manusia dan jin, bukan lebih. Dan sebagaimana pelajaran kita yang lalu, Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia dan jin adalah irsal taklif. Irsal taklif artinya mengutus dengan dibebani hukum, yaitu manusia dan jin. Disebut namanya dua yang memberatkan. Kenapa dikatakan demikian? Sudah lalu keterangannya. Dua yang memberatkan bumi ini, atau memberatkan bumi ini dengan dosa-dosa mereka, atau juga memberati bumi dengan kebaikan mereka. Jadi Rasulullah diutus kepada sekalian ins wajib. Kemudian tidak ada Rasul diutus kepada jin selain Nabi besar kita Muhammad SAW.
Kalau boleh kita tahu Rasul apa yang akrab bersahabat dengan jin? Nabi Sulaiman. Jadi berarti kita pun boleh bersahabat dengan jin. Boleh kita bersahabat dengan jin, karena Nabi Sulaiman bersahabat dengan jin. Tetapi syaratnya iman kita pun harus mirip Nabi Sulaiman. Ya. Kalau tidak, jangan coba-coba. Karena jin itu jahat, itu banyak yang jahat. Jadi tidak ada Rasul diutus kepada bangsa jin. Bangsa jin. Kemudian adapun Nabi Sulaiman alaihissalam pada waktu itu dia sebagai raja kepada jin itu, bukan sebagai nabi, bukan nabi jin. Nabi yang mengutus, yang mengurus para jin bukan. Hanya hukumannya untuk menyelami lautan. Nabi Sulaiman itu enak dia. Kalau mau pindah angin dipanggil ya, terbang dengan angin. Lebih hebat dari pesawat jet sekarang. Apalagi dari pesawat Malaysia yang jatuh itu. Lebih hebat dia. Jadi angin bisa menerbangkan dia. Sehingga dulu ada ceritanya di dalam kitab yang bernama Al-Majalisus Saniyah. Ada pertemuan. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Sulaiman. Ya Rasulullah, siapa orang itu? Dari tadi dia mengenang aku saja. Yang mana kata Nabi Sulaiman? Itu. Oh, kalau itu malaikat maut. Itu soal itu. Kalau begitu, kata Nabi, apa namanya? Kalau begitu kata laki-laki itu, tolonglah pindah aku dari sini. Dari tadi aku dipandang, berarti berat hajat dari kepadaku. Baiklah, kata Nabi Sulaiman, dipanggil angin terbang, jatuh di Jabal Hindi. Begitu tidak sampai tempat itu, malaikat mau sampai pada tempat itu. Kemudian ditarik, lalu dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian malaikat tadi kembali kepada Nabi Sulaiman. Ada apa kata Nabi Sulaiman? Aku heran pada orang itu. Dia ditakdirkan sudah sampai masa matinya, tapi dia masih di sini. Dimintanya pindah ke sana, orang di situ dia mati. Di tempat permintaan. Jadi kalau mati, jangan takut, semua kita akan mati. Tempat kita mati pun tidak tahu dah. Orang sekarang aneh-aneh. Nanti kalau saya mati, tolong kuburkan di tanah saya sana 1 hektar. Jadi kuburkan di tanah pekuburan itu sempit. Mana ada itu? Kalau ada amalnya lapang, walaupun dikuburkan di kuburan sempit. Kalau tidak ada amalnya sempit, walaupun lapang. Jadi begitu Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi terkaya, Rasul terkaya, tapi Nabi yang terakhir sekali masuk surga. Orang kaya itu payah masuk surga. Maksudnya lambat masuk surga. Prosesnya banyak. Sudah kita jelaskan lalu. Mobil dapat dari mana? Rumah dapat dari mana? Kebun sawit merilabuan batu dapat dari mana? Lama pertanyaannya. Lalu ada lewat 2 orang. Mobil dapat dari mana? Tak ada mobilku. Sepeda betul. Udah masuk. Itu makanya banyak manusia kata Rasulullah benci kepada kemiskinan. Para miskin lebih bagus untuk memudahkan hisabnya. Banyak pula orang benci kepada kematian. Para mati lebih bagus daripada hidup menambah dosa. Betul itu? Nah, kemudian ada lagi pernyataan Al-Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Kemudian Nabi Muhammad itu diutus kepada malaikat dengan irsal taklif al-mu'tamad. Ini keras juga. Katanya Nabi Muhammad itu diutus juga kepada malaikat dengan irsal taklif, sama seperti manusia dan jin. Sedangkan pengajian kita yang lalu sudah jelas. Menurut Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada malaikat. Karena malaikat itu jinniyah, aslinya memang taat, tak perlu rasul. Begitu.
Tetapi menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Mu'tad, diutus Nabi Muhammad itu kepada malaikat irsal taklif. Irsal taklif kata Imam Ibnu Hajar, irsal tasyaif kata Syekh Ramli. Jadi berarti Al-Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki mengikut siapa? Cocok dengan kita mana tadi? Baik, cocok dengan Syekh Ibnu Hajar. Tapi bukan berarti beliau duluan Ibnu Hajar, kalau begitu. Nah, pendapat itu ternyata dhaif. Jadi pendapat yang rajih adalah Nabi Muhammad diutus kepada malaikat dengan irsal tashrif, bukan irsal taklif. Demikian juga diluruskan pendapat ini oleh Dr. Abdul Fattah Al-Bazam. Kemudian yang keempat, manusia tadi, manusia, kemudian jin, kemudian malaikat. Yang keempat lagi, kerasulan Nabi kita itu kepada makhluk seperti hewan dan benda-benda padat, jamadat, disebut semuanya irsal tashrif. Atau mungkin batu irsal taklif, batu sholat, batu puasa, tak mungkin. Jadi kerasulannya irsal tashrif, dan batu-batu itu pernah mengucapkan sholawat kepada Nabi. Nabi lewat, batu mengucap sholat, tumbuh-tumbuh mengucap sholat kepada Nabi. Batu ada mengucap sholat, tumbuh-tumbuh mengucap sholat, manusia tidak mengucap sholat. Aneh manusia. Nah, kemudian berikut, petunjuk tadi diberikan Nabi dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi baru saja tadi ada salah seorang jamaah berbicara dengan saya. Ada guru katanya mengajarkan As-Sunnah itu tidak usah dipelajari, Al-Quran saja. Bagaimana itu Ustaz? Saya jawab tadi, guru itu gila. Ya kalau bukan orang gila apa begitu. Tapi aneh sama sekarang, orang gila pun banyak juga gurunya. Lebih gila lagi muridnya itu. Ingkar sunnah barangkali. Nah, kemudian Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Ini susah juga kita kalau mengucapkan hukumnya sunnah. Sunnah atau sunnah? Sunnah. Ini apa hukumnya? Sunnah. Kalau disebut sunnah, kenapa hadis? Kalau disebut sunnah, gimana? Terserah aja. Nah, kemudian Nabi SAW mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada dakwah Islam. Kalau mereka perkenankan seruan Nabi, masih Islam mereka aman. Kalau mereka masuk Islam, sudah zahir masalahnya. Kalau tidak masuk Islam, diberitahukan kepada mereka yang bersiap-siap untuk berperang, bersiap-siap untuk berjihad. Ada jihad, ada perang, diikuti Rasulullah. Ada perang, tidak diikuti Rasulullah. Kalau ikut Nabi Muhammad dalam peperangan itu namanya Ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut namanya Syariah. Artinya kalau Nabi ikut perang namanya dengar ya, Ghazwah. Kalau tidak ikut namanya Syariah. Nah, kemudian dan itulah yang dicontoh oleh sahabat-sahabatnya setelah Nabi tiada, begitu juga dikirim surat mau masuk Islam tidak. Nah, kalau masuk Islam aman, kalau tak masuk Islam perang. Khalifah sesudah Nabi wafat, begitu juga prinsipnya sama dengan Rasulullah SAW. Nah, demikian keterangan menurut Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki, wafat pada tahun 1247. Menurut pengamatan saya, ulama-ulama tahun ini banyak Maliki, banyak yang bermadzhab Maliki. Kebetulan tadi tuan guru kita membahas Imam Malik juga. Imam Malik.
Tidak ada tadi perkataan Imam Syafi'i yang beliau kutip jelas sekali. Tak ada kitab hadis yang bersahih dari Muwatta. Kenapa Imam Syafi'i berkata begitu? Ya karena saya Bukhari belum ada, saya Muslim belum ada. Yang sekarang dikatakan itu kita paling sahih Muwatta. Jadi saya Bukhari kata, saya Muslim kata. Itu karena belum ada kata Imam Syafi'i Muwatta. Kalau sekarang ya Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim. Muslim, jangan Al-Muslim. Kalau Muslim orang Islam, Rahul Muslim diriwayatkan oleh Al-Muslim, itu orang Islam itu, bukan Imam Muslim. Nah, berikutnya keterangan dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri, wafat tahun 1277. Nah, di sini diterangkan masalah taktik tadi, bahwasanya perang itu baru disyariatkan setelah tahun kedua Hijrah. Saya ulangi, baru disyariatkan sesudah Hijrah 1 tahun. Kemudian disyariatkan pada bulan Safar tahun kedua Hijrah. Begitulah kata Al-Halabi dalam As-Sirah. Jadi tidak langsung berperang, lama baru berperang. Nah, kemudian Fa'asyadal khalqa, kembali diterangkan perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu manusia dan jin, dan begitu juga malaikat. Jadi tegasnya manusia irsal taklif, jin irsal taklif, malaikat berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan irsal taklif, ada yang mengatakan irsal tashrif. Yang keempat, batu-batuan tadi sepakat ulama mengatakan irsal tashrif. Cuma perbedaannya, kalau dalam kitab Imam Ahmad As-Sali dikatakan irsal tashrif ijma'an, kali sini irsal tashrif qat'an. Qat'an apa? Qat'an berarti iya bila khilaf. Qat'an bila khilaf, tak ada khilafnya, untuk tashrif saja. Nah, berikutnya begini, bagaimana dikatakan Nabi Muhammad menunjuki manusia itu, sedangkan Nabi Muhammad itu tidak memberi petunjuk kalau dia tidak bertemu dengan mereka. Tadi dikatakan ada secara langsung, ada dengan perantaraan, ada langsung, ada yang perantaraan. Nah, beliau mengatakan irsyad itu umum, dengan diri Nabi pun bisa bertemu langsung, atau dengan perantaraan orang lain, atau ada dia pada zaman Nabi tapi tak bertemu dengan Nabi. Kalau bertemu dengan Nabi apa namanya? Sahabat. Kalau tak bertemu dengan Nabi, orang beriman, bertemu dengan Nabi, masuk agama Islam dia, beriman dia, bahkan ada yang mensyaratkan mati beriman, namanya sahabat. Berapa orang sahabat yang ditinggalkan Nabi? Yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW sebanyak 124.000 orang sahabat yang ditinggalkan Rasulullah. Kalau tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia hidup di masa Nabi, seperti Raja An-Najasyi hidup di masa Nabi, tak bertemu dengan Nabi, apa namanya? Namanya muharram. Muharram, kita bertemu dengan Nabi. Nah, berikut Rasulullah SAW pernah bersabda, "Liuballigh asy-syahidu minkum al-ghaib, farubba muballighin aw amin sami." Ini sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, hendaklah menyampaikan yang hadir dari kamu kepada yang gaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang tak hadir. Sama dengan kita di Al-Tiharin, yang hadir mengaji sampaikan kepada yang tidak hadir, supaya kaji itu berkembang. Begitu juga fotokopi ini, sudah sering saya dengar di masjid-masjid, begitu khutbah Jumat yang khutbah persis kajian kita di sini. Berarti dibacanya fotokopi Ittihad, bagus itu. Jadi orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, kepada yang gaib. Kemudian
farubba muballighin aw amisamin. Banyak orang yang disampaikan, lebih memperhatikan, lebih menjaga dari orang yang mendengar. Betul itu. Ini kita mendengar, kemudian kita sampaikan pada orang. Orang yang disampaikan itu lebih menjaga, lebih memperhatikan dari orang yang mendengar. Bisa itu? Banyak terjadi begitu. Kenapa? Karena waktu mengaji itu bercampur pikirannya, mengantuklah, yang apalah. Walaupun dengan kopi tidak juga hilang mengantuknya. Itu. Jadi kalau mengantuk ini bahaya itu. Dalam pengajian mengantuk itu bahaya. Kenapa bahaya? Nanti lain-lain pendengarannya. Ada zaman dulu ceritanya itu. Kalau kita mendapat nikmat, kata Ustaz, wajib hukumnya kita bersyukur. Betul itu. Betul. Kalau dapat nikmat bersyukur. Tapi karena dia pengantin baru, tak dengar dia, mengantuk selama itu. Kalau kita mendapat nikmat, wajib hukumnya kita bersyukur. Adalah itu, bersyukur pada. Itu misalnya. Nah, kemudian dalam syarahannya lain dikatakan lagi begini. Kalau tadi ada kata al-haq yang pertama yang sudah berkali-kali diuraikan oleh ulama kita, itu adalah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala, Al-Asma'ul Husna. Ingat itu, kalau mengucapkannya Al-Asma'ul Husna, jangan Asma'ul Husna, jangan sama dengan Al-Akhlaqul Karimah, jangan Akhlaqul Karimah. Jadi maknanya merpati ujung daiman wa abadan. Adanya Allah Ta'ala itu selama-lamanya. Ada juga orang yang mengatakan khalidina fiha abada, mereka kekal dalam surga itu 1 abad saja. Abada? 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Kekal dalam neraka abada. Itu orang aneh. Tak mengerti dia. Orang Arab itu kalau begitu maksudnya apa? Tak mengerti dia. Nah, kemudian tadi ada dengan pedangnya. Pedang yang dimaksud adalah alat untuk berperang. Termasuk juga di dalamnya hatta hijar batu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajri fi yaumil Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melemparkan batu dalam perang Uhud. Nabi itu kalau berperang jangan membunuh orang, karena dia bukan diutus untuk membunuh orang. Kalau ada yang mengucap doa kemasyarakatan, udah jangan bunuh. Begitu Nabi berperang juga, tapi kasihan dia bilang umatnya begitu. Kalau ada Nabi Muhammad sampai sekarang, tak begini jahatnya manusia. Tapi begitu kan, tak ada Nabi Muhammad, masih banyak juga yang beriman, masih banyak juga yang percaya. Bahkan iman kita sekarang ini dalam satu sisi lebih hebat daripada iman sahabat-sahabat dahulu. Dalam satu sisi, karena tidak kita lihat. Nah, tidak pernah kita lihat. Hari itu paling pergi ke Madinah saja, ucapkan salam di makam Rasul, ya pulang. Apalagi haji pertama, sedih sekali saya meninggalkan Masjid Nabawi itu. Ya Allah, ya Rasulullah, saya pulang dulu. Nah, dia hanya bercakap-cakap Rasulullah, padahal kuburannya. Pulang ke Indonesia, naik pesawat 777. Ya, kalau yang baru kayak itu misalnya. Jangan yang jatuh kayak yang Malaysia punya itu, lain itu. Nah, kemudian bagi Rasulullah SAW ada suyuf muta'addidah, macam-macam pedang. Nah, jadi nama pedang Nabi itu Al-Ma'thur. Al-Ma'thur nama pedangnya, yaitu pedang yang diwarisinya dari ayahnya. Berarti dari Abdullah ada pedangnya itu. Kalau mau melihat yang begini-begini, terpaksa kita pergi ke museum Turki. Di sana ada ustaz kita yang sering ikut mengaji di sini. Perjalanan ke Turki, rambut Nabi pun ada di situ, pedang Nabi pun ada di situ. Rambut Nabi itu kalau diletakkan di bawah cahaya, tak ada apa yang bayar. Itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi nabinya.
Waktu berniaga ke Syam di bawah Abu Talib, dulu di bawah seperti kayu, tak ada pembayang. Makanya pendeta Buhairah namanya mengatakan itu adalah calon seorang nabi, manusia pilihan. Tapi ada juga orang biasa-biasa aja itu, sehingga tak boleh digandingkan dengan Allah Ta'ala supaya jangan syirik. Aneh. Yang kedua, pedang Nabi tadi namanya Al-Qatib, Qatib Bah. Kemudian ada namanya Dzulfiqar atau Dzulfiqar. Rupanya pedang dari Muhammad Dzulfiqar itu. Hebat itu. Nah, kemudian ada lagi pedang yang lain. Pernah pada suatu kali peperangan, Nabi Muhammad SAW menyerahkan kepada Uqasyah, yaitu pohon atau kayu, sejenis kayu bakar, ketika pecah pedangnya dalam perang Badar. Dikasih kayu, pecah pedang di dalam perang Badar. Lalu kata Nabi, ambil, pukulkan ini, pukulkan kayu itu. Maka sampai di tangannya pedang kayu tadi tiba-tiba menjadi pedang yang tajam, kemudian yang panjang, warna putih, mengkilat, sangat kokohnya, dan dia berperang dengan pedang itu. Kayu jadi pedang. Apa namanya itu? Oh, mukjizat. Sekarang pun ada juga mukjizat lagi di koran-koran banyak, serius. Mukjizat, semua satu mukjizat. Tahu dia apa itu? Yang mukjizat itu kan Nabi. Nah, itu semua satu mukjizat. Banyak kali sekarang yang perlu diluruskan. Banyak juga orang Islam mengatakan, oh, kita selaku apa? Kita ini selaku umat Allah Ta'ala. Banyak mengatakan itu. Ya Allah, umat Allah Ta'ala itu siapa itu? Agama apa mengucapkan itu? Umat Allah. Pening malam dengannya. Nah, kemudian perkataannya lagi menuju kepada yang benar, kita dilawan daripada yang batil. Maksud yang benar itu, wahtara ba'dul muhaqqiqin, sebagian muhaqqiqin mengatakan annal haqqa wasidqa syai'un wahid. Jadi al-haqqa dan as-sidqa sama artinya benar. Jadi yaitu mutabaqatul waqi' khabar lil waqi', seperti tadi, sesuai perkabaran itu bagian sebenarnya, itu yang benar itu. Ada mengatakan sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala. Kalau sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala itu benar. Ada pula mengatakan sesuai dengan yang di Lauh Mahfuz itu yang benar. Jadi namanya mutabaqatul khabar lil waqi', itu namanya kebenaran. Dan sampai di sini kebetulan singkat apa uraiannya. Ini panjang itu berbentuk syair-syair. Insya Allah sampai tamat begitu nanti. Jadi sudah basmalah, alhamdulillah, salat salam, kemudian dikatakan oleh Nabi kita itu tidak membuat tauhid, dan ini tadi farsal khalqah lidil haqqi dan seterusnya. Jadi sampai di sini dulu sedikit yang kita ambil pada malam ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita dan sekaligus kita iktikadkan dan kita amalkan yang berbentuk amalan. Wallahu a'lam. Kita serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih ucapan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materi tadi tentang tauhid yang sangat menarik dan mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita malam ini yang telah menyampaikan materinya cukup baik dan cukup menarik. Dan demikian sajalah pertemuan kita malam ini, dan sebagai penutup adalah doa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita Dr. Haji Ardiansyah MA. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta ala nafsik
فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى عنا دائما أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا متقبل لها يا سميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula lah pengajian kita malam ini, dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada malam depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah.